Selamat datang di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara mendirikan bank sampah. Namun sebelum memulai, mohon bantu like, subscribe, dan share channel ini agar bisa berkembang. Baik, kita langsung saja untuk cara mendirikan bank sampah. Yang pertama adalah membentuk pengurus. Bank sampah adalah fasilitas untuk mengolah sampah dengan melakukan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengolahan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Karena bank sampah juga merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan pembentukan pengurus. Kebutuhan struktur pengurus disesuaikan dengan kebutuhan bank sampah. Setelah ada dan disepakatinya susunan pengurus, diupayakan dapat dibuatkan SK, surat keputusan dari ketua RT atau RW, dusun, kepala desa atau lurah setempat. Ini adalah contoh struktur pengurus bank sampah. Ada direktur atau ketua, sekretaris, bendahara, bidang sosialisasi dan edukasi, bidang operasional. Bidang operasional terdiri dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, pemilahan, dan pengepakan. Kemudian ada bidang pengembangan serta bidang pemasaran. Dan juga anggota, dan yang paling penting adalah adanya nasabah. Nasabah itu paling penting. Jadi kalau bank sampah tidak ada nasabah, artinya bank sampah tidak bisa berjalan. Untuk kedua adalah pemberian nama bank sampah. Pemberian nama bank sampah teramatlah sangat penting karena itu sebagai identitas dari organisasi tersebut. Untuk nama bank sampah sesuai dengan kesepakatan pengurus dan anggota. Misalkan Bank Sampah Melati, Bank Sampah Maju Bahagia, Bank Sampah Maju Bersama, sampah kencana, atau sebagainya. Nah, itu adalah langkah kedua, yaitu pemberian nama bank sampah. Langkah ketiga adalah menentukan tempat. Karena tempat digunakan untuk menampung sampah-sampah yang telah dibeli atau yang disetorkan oleh nasabah. Tempat juga penting sebagai tempat sekretariat atau kantor bank sampah itu sendiri. Ini adalah contoh tempat bank sampah. Ini sebagai gambaran saja. Jadi bank sampah itu harus ada tempatnya. Kalau tidak ada tempat atau kantor, nanti repot untuk menampung dan menyimpan sampah. Untuk langkah yang keempat adalah bekerja sama dengan pengepul, pengrajin daur ulang, atau pembeli sampah. Ini sangat penting, karena biar sampah yang telah kita kumpulkan bisa langsung dijual ke pengrajin daur ulang, pengepul, atau pembeli sampah. Jadi, membangun relasi itu sangatlah penting. Langkah kelima, alat-alat atau operasional yang dibutuhkan oleh bank sampah. Antara lain adalah timbangan. Setelah timbangan, kita juga membutuhkan juga karung-karung besar untuk menyimpan sampah. Pickup, tosa jika memungkinkan, serta alat-alat lainnya yang dibutuhkan oleh bank sampah. Langkah keenam adalah administrasi. Ada buku tabungan, buku tamu, formulir pendaftaran, buku registrasi, buku induk, buku nasabah, dan lain sebagainya yang disesuaikan oleh kebutuhan bank sampah itu sendiri. Kita bahas untuk buku tabungan. Buku tabungan itu sangat penting karena itu nanti yang akan menjadi pegangan nasabah.
Nanti di dalam buku tabungan akan tercantum nomor rekening dari masing-masing nasabah, serta hasil pencatatan hasil penimbangan dan besarnya nilai rupiah yang didapat oleh nasabah. Untuk langkah yang ketujuh adalah menentukan jadwal kegiatan bank sampah itu sendiri, seperti seminggu sekali, per 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau jamnya bisa disepakati pagi maupun siang serta sore, disesuaikan dengan kesepakatan. Selain jadwal, penting juga untuk menginformasikan alur pelayanan bank sampah, dari mulai pemilahan sampah di rumah, menyetor sampah ke bank sampah, kemudian dilakukan pendaftaran, selanjutnya dilakukan penimbangan sesuai dengan jenis sampah, kemudian dilakukan pencatatan di buku tabungan dan buku-buku administrasi lainnya. Kemudian dilakukan cross-check pemilihan sampah. Kemudian dilakukan juga pengepakan dan pengemasan barang-barang yang telah dikumpulkan. Barang yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya siap untuk dijual ke pengepul atau pembeli sampah. Untuk langkah yang selanjutnya adalah langkah yang sangat penting untuk kita lakukan, yaitu terus untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di tingkat RT, dusun, desa, organisasi kemasyarakatan, misalkan PKK desa, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi pemerintah, instansi pendidikan, pelaku usaha, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat akan lebih paham tentang bagaimana sih pengolahan sampah dan bagaimana cara memilah sampah menjadi siap jual dan siap olah. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, bagaimana cara mendirikan bank sampah. Semoga bermanfaat. Salam 3R. Yuk olah sampah dari rumah, mulai dari saya, kamu, kami, dan kita semua, guna wujudkan ekonomi sirkular, serta lingkungan yang bersih dan sehat.